Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang algoritma min-max. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fadila Azhari dengan NPM 20106311700024, dan ada kawan-kawan saya Putri Aulia Kusnadi dengan NPM 20106311700026, dan Nur Safitri dengan NPM 20106311700025. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma min-max. Algoritma min-max merupakan basis dari semua peran berbasis artificial dan artificial intelligence. Pada algoritma min-max, pengecekan akan seluruh kemungkinan yang ada sampai akhir permainan dilakukan. Pengecekan tersebut akan menghasilkan pohon permainan yang berisi semua kemungkinan tersebut seperti gambar di samping. Algoritma min-max dalam permainan merupakan algoritma yang diterapkan dalam game yang melibatkan dua pemain yang saling bergantian seperti contoh game sebelumnya dan game yang menggunakan strategi atau logika lainnya. Persamaan antara semua game tersebut yaitu semua merupakan game logika dan game tersebut yang dengan informasi yang lengkap. Ini berarti bahwa game merupakan sekumpulan aturan main dan dasar pemikiran yang logis. Adanya aturan main dan dasar pemikiran yang logis tersebut, maka nantinya setiap pemain dapat mengetahui semua langkah yang mungkin dari pemain lawannya, sehingga pemain bisa tetap memantau kondisi permainan sewaktu game berlangsung. Di sini ada contoh algoritma min-max dalam permainan. Yang pertama ada permainan catur, yang kedua permainan Go, permainan checkers, dan permainan Connect 4. Algoritma min-max akan melakukan pengecekan pada seluruh kemungkinan yang ada, sehingga akan menghasilkan pohon permainan tersebut. Dengan pohon permainan ini, setiap pemain mengetahui langkah-langkah yang mungkin diberikan pada situasi permainan saat ini, sehingga untuk setiap langkah dan semua langkah selanjutnya dapat diketahui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya Nur Safitri, saya akan menjelaskan permainan tic-tac-toe menggunakan algoritma min-max. Nah, sebelumnya, apa sih permainan tic-tac-toe itu? Permainan tic-tac-toe merupakan permainan papan yang dimainkan oleh dua pemain dengan menggunakan papan yang berpetak 3x3. Pemain ditandai dengan tanda X dan lingkaran. Permainan dinyatakan berhasil apabila pemain dapat membuat deretan XXX atau lingkaran-lingkaran secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Pemenangnya adalah yang berhasil terlebih dahulu membuat deretan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara mencari masalah pencarian permainan tic-tac-toe? Yang pertama ada yang disebut dengan initial status, di mana keadaan papan, letak X, dan lingkaran, serta mengecek apakah masih ada daerah yang kosong. Selanjutnya ada pemain X dan yang disebut lingkaran. Yang kedua yaitu ada set operator, di mana operator akan melakukan dengan cara mengisi daerah dengan X atau lingkaran ke dalam daerah yang masih kosong, sesuai dengan pemain pada gilirannya. Yang ketiga yaitu ada terminal test, dilakukan dengan memeriksa apakah ada pemenang atau tidak. Pemenang ada jika X atau O atau lingkaran berada pada kriteria baris untuk menang, dan pemenang tidak ada jika daerah sudah penuh. Yang keempat yaitu ada yang disebut dengan utility function, di mana didapat dari terminal test jika X menang, maka nilai unity menjadi +1 sesuai dengan kedalamannya.
Jika lingkaran yang menang, maka nilai menang dilamakan dengan menjadi -1, sesuai dengan kedalamannya. Jika seri atau tidak ada pemenang, maka nilai menjadi 0. Selanjutnya ada pohon pencarian min-max pada permainan tic-tac-toe. Bisa dilihat pada kotak kosong yang di atas itu sebagai akar dari pohon permainan. Selanjutnya, pemain pertama memiliki 3 pemilihan langkah, yaitu pojok, sisi, dan tengah. Untuk setiap titik yang berada satu tingkat di bawah akar, pemain kedua memiliki jumlah pemilihan langkah yang berbeda-beda, tergantung dari langkah yang dilakukan oleh pemain pertama. Nah, titik minimum adalah titik tempat giliran pemain lawan melakukan langkah, di mana pada kiri yaitu dinyatakan dengan unity +1. Itu artinya X adalah pemenangnya. Selanjutnya yaitu ada unity dengan nilai 0, di mana permainan seri. Lalu pada pojok kanan dinyatakan dengan +1. Itu artinya pemain X dengan tanda X itu adalah pemenangnya. Selanjutnya yaitu titik maksimum pada permainan tic-tac-toe dinyatakan pada yang berada paling atas, di mana titik tempat kecerdasan buatan itu melakukan langkah. Bisa dilihat bahwa unity dari titik maksimum tersebut dinilai 0 atau tidak ada yang menang. Selanjutnya bisa dilihat pada pojok kiri unity-nya adalah -1. Itu tandanya berarti lingkaran itu yang menang. Selanjutnya yang pada tengah itu dinyatakan dengan -1. Itu artinya lingkaran yang menang. Selanjutnya pojok kanan dinyatakan dengan unity bernilai 0. Berarti tidak ada pemenangnya. Selanjutnya pengecekan dilakukan lagi, dinyatakan dengan nilai unity-nya -1, di mana lingkaran itu yang menang. Nah, selanjutnya unity-nya adalah +1, di mana X adalah pemenangnya. Selanjutnya dinyatakan dengan -1, di mana berarti lingkaran yang pemenangnya. Selanjutnya yaitu ada permainan dengan unity-nya 0, dinyatakan tersebut seri. Hasil permainan tersebut adalah seri. Lalu ada dinyatakan dengan unity +1, berarti artinya X tersebut pemenangnya. Pemeriksaan titik. Yang pertama, jika titik tersebut adalah titik akhir, kita tentukan nilai titik itu. Jika menang, maka nilainya 1, jika seri, nilainya 0, dan jika kalah, nilainya -1. Lalu yang kedua, jika titik tersebut bukan titik akhir, kita periksa salah satu anak dari titik ini. Kita perbarui nilai dari titik ini. Nah, di sini pada langkah garis pertama ini adalah langkah X atau Max. Nah, langkah selanjutnya ini adalah langkah O atau min. Dan yang terakhir ini adalah langkah Max. Jadi di sini bisa kita lihat Max menang dan mendapatkan nilai 1. Lalu di sini 0 maka seri, di sini 0 maka seri, dan di sini X mendapatkan nilai 1 yang berarti menang. Lalu selanjutnya ada memperbarui nilai titik. Apabila titik ini adalah titik minimum, nilai dari titik ini adalah nilai terkecil dari seluruh nilai anak-anak yang sudah diperiksa. Namun sebaliknya, apabila titik ini adalah titik maksimum,
Nilai dari titik ini adalah nilai terbesar dari seluruh anak-anak pohon yang sudah diperiksa. Lalu yang terakhir ini, pada titik minimum, apabila nilai dari salah satu anaknya adalah -1, maka kita tidak perlu untuk memeriksa anak-anak pohon yang lainnya dan menetapkan nilai titik tersebut adalah -1 karena tidak ada nilai yang lebih kecil dari -1. Lalu selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan, yang dimana kesimpulannya bisa kita ambil bahwa algoritma min-max merupakan basis dari semua permainan AI. Pada algoritma ini, pengecekan akan menyeluruh kemungkinan yang ada sampai akhir permainan dilakukan. Lalu ada juga keuntungannya yang didapat dengan menggunakan algoritma ini, mampu menganalisis segala kemungkinan posisi permainan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Karena algoritma min-max ini bekerja secara rekursif dengan mencari langkah yang akan membuat lawan tersebut mengalami kerugian minimum. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Kita akan masuk ke implementasi pemrogramannya menggunakan bahasa C++. Selanjutnya adalah mengimplementasikan menggunakan pemrograman berbahasa C++. Nah, di sini ada include bit stdc+, lalu ada define komputer 1, define human 2, define set 3, ini adalah panjang papannya. Kita menggunakan ukuran 3x3. Lalu ada define di mana perpindahan komputer kita inisialisasikan dengan huruf O dan perpindahan human dengan huruf X. Lalu di sini ada fungsi untuk menunjukkan status papan saat ini. Seperti yang tadi dibilang, ini adalah papan berukuran 3x3. Lalu ada fungsi untuk menunjukkan instruksi pada tampilan awal akan menampilkan instruksi angka untuk perpindahannya. Lalu ada fungsi untuk menginisialisasikan game. Lalu ada fungsi untuk menyatakan pemenang. Jika komputer menang, maka akan muncul tulisan komputer has won. Kalau human menang, maka akan muncul human has won. Lalu di sini ada fungsi yang mengembalikan nilai true jika salah satu baris disilakan dengan gerakan pemain yang sama. Lalu di sini juga ada fungsi mengembalikan nilai jika salah satu kolomnya disilakan dengan gerakan pemain yang sama. Lalu ada fungsi mengembalikan nilai true jika salah satu diagonalnya disilakan dengan gerakan pemain yang sama. Nah, di sini ada fungsi mengembalikan nilai true jika game selesai. Lalu ada fungsi untuk menghitung skor terbaik. Ini untuk menghitung base skornya. Nah, lalu ini fungsinya untuk menghitung langkah terbaik. Nah, di sini ada fungsi untuk memainkan tic-tac-toe-nya, bagaimana memainkannya. Nah, ini komputer Haswood ini adalah jika komputer sudah menentukan langkahnya. Lalu di sini ada you can insert. Ini adalah untuk menampilkan posisi beberapa saja yang masih tersedia. Nah, lalu kita isikan di enter the position. Lalu di sini ada human has put. Ini jika human udah menentukan akan melangkah kemana. Lalu di sini ada position. Ini untuk jika kita menuliskan langkah yang sudah terisi, maka akan keluar tulisan seperti ini. Lalu ini invalid position, ini jika kita menginputkan angka posisi yang bukan angka 1 sampai 9, maka akan keluar tulisan seperti ini. Lalu jika permainan telah
seri, maka akan keluar tulisan draw. Nah, lalu di sini yang terakhir ini tampilan utamanya akan keluar titik tuh, lalu ada do you want to start first. Nah, jika kita ingin bermain pertama, maka kita tuliskan Y. Kalau tidak, maka N. Langsung saja kita ke outputnya. Nah, di sini kita tulis Y, kita melakukan pertama. Nah, di sini ada angka-angka yang bisa kita inputkan, maka saya akan memilih 1. Maka komputer ini sudah mengisikan di sel 5 ini. Lalu saya akan mengisi 2. Nah, komputer mengisikan di sini. Lalu saya akan mengisikan 4. Maka di sini jika selesai, maka ada tulisan komputer has won, di mana komputer memenangkan permainan ini. Nah, do you want to quit? Kita bisa langsung quit dengan mengetikkan Y. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dalam programnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.